Kenapa logo ini yang terpilih sebagai logo resmi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81? Kenapa nggak logo yang pertama? Itu kan modern banget yo. Atau logo kelima, elegan lekukannya, modern juga. Jawabannya simple. Justru kemodernan itu yang membuatnya kalah voting cuy. Maksudnya gimana ya? Kita akan bahas di video ini. Mungkin dari kalian ada yang bertanya ya, kenapa Rio Purba nge-review, siapa sih Rio Purba gitu ya. Buat yang baru pertama kali nonton video aku, kenalkan aku Rio Purba, aku adalah seorang brand designer, logo designer juga, dan kurang lebih 4-5 tahun ke belakang aku selalu nge-review, ngebedah, dan mengkritisi desain-desain logo yang dikeluarkan yang officially dirilis oleh pemerintahan Republik Indonesia. Dan di dalam video-video review desain yang aku publish di YouTube Rio Purba, itu juga tidak sembarangan. Aku selalu ngeriset dan aku selalu menggunakan expertise dan pengalamanku sebagai seorang desainer juga untuk nge-review dan ngebedah desain-desain tersebut. Jadi nggak asal-asal tanda kutip ngebacot. Buktinya adalah ketika aku punya kesempatan ketemu langsung dengan desainer logo HUT RI ke-80 dan ketika dia nonton video review aku, dia bilang kurang lebih apa yang aku gambarkan di dalam video tersebut itu kena gitu ya atau benar gitu. Tapi gue ngeliat breakdown lu di video itu. Oh iya ya itu. Coba sebagai desainer logonya itu nge-react video gue tuh ada informasi yang salah nggak menurut lo? Kayaknya enggak sih, ada nggak ya? Soalnya begitu gue lihat, gue cukup kaget yuk. Kayak Kenapa? kok banyak yang hit ya gitu, banyak yang Waduh. ketangkap dengan baik gitu. Gue senang juga lah waktu itu ada yang emang benar-benar kayak ngedalamin si logonya, terus kayak ngeinterpretasiin menurut interpretasi lo. Dan menurut gue ya bisa dibilang ya 90% sesuai dengan apa yang gue rancang gitu. Wah. Dan gue seneng gitu kayak nyampe nih ternyata gitu. So itu adalah pengantar aja supaya kita bisa lanjut video review bedah logo HUT RI ke-81 ini. Kita masuk dulu ke 5 kandidat logo HUT RI. Ada dari Surakarta, Padang, Denpasar, Malang, Batam. Yang menarik adalah tidak ada dari kota besar like Jakarta, Bandung, Surabaya ya. Wajah-wajah baru gitu ya, nama-nama baru yang muncul yang tidak ada di series logo HUT RI yang sebelumnya di tahun-tahun sebelumnya. So ini adalah satu apresiasi buat Adgi sebagai penyelenggara gitu. Dari kelima logo ini, kenapa karya Fajar Novario yang di nomor 2 itu yang akhirnya dipilih sebagai logo resmi? Jawabannya simple, logo nomor 2 ini yang paling visible, yang mudah dilihat dan relevan dengan mayoritas masyarakat yang ada di Indonesia. Mungkin banyak yang gak setuju dengan aku, tapi ketika aku melihat dari mataku sebagai seorang desainer, karya nomor 1, nomor 3, dan nomor 5 itu terlalu modern untuk dijadikan logo HUT RI. Kalau kita menyelam ya, kalau kita deeper gitu ya ke kecamatan-kecamatan yang ada di Indonesia, akan sangat sulit mencerna, belum lagi yang bapak-bapak yang bertugas untuk ngecat gitu ya atau melukis 81 di gerbang-gerbang gapura-gapura kecamatan mereka gitu kan. Masuk terlalu modern sih menurut aku ya. Nah, tadi ada relevansi dan visibility. Faktor yang ketiga kita lihat dari logo ini adalah scalability. Ketika logo ini dilihat dari jauh banget sehingga ukurannya sangat kecil, susah untuk mendeskripsikan detail-detailnya. Untuk karya nomor 1, 3, dan nomor 5. Detailnya itu too much gitu ya, terlalu banyak gitu ya. Nomor 5 cukup elegan, cukup simple, tapi ada detail-detail di ujung angka 8-nya itu yang mungkin yang buat dia jadi susah terlihat ketika dikompres ataupun dikecilkan menjadi ukuran yang sangat kecil seperti itu ya. Sehingga wajar dari beberapa faktor tadi, itu kandidat nomor 2 itu diuntungkan dan diunggulkan. Kalau aku sih melihat antara nomor 2 dan nomor 4 ya, karena bentuknya itu sangat mudah dilihat oleh mayoritas masyarakat Indonesia dari berbagai pelosok daerah gitu. Angka 81-nya itu mudah dimengerti, bentuknya juga nggak neko-neko, langsung tergambar 81 gitu. Tapi kandidat nomor 4, bentuk dan stylenya itu mengingatkan kita gitu dengan style logo HUT RI ke-67, 68, 69, dan 78 gitu ya. Bentuknya struk-struk garis-garis gitu ya. Jadi mungkin mayoritas orang itu akhirnya memilih dan menjatuhkan pilihan mereka ke kandidat nomor 2. So kita ucapkan selamat kepada Mas Fajar Novario.
logonya terpilih sebagai logo resmi HUT RI ke-81. Nah, kalau kita lihat pedomannya, pasti ada yang komen lah, kenapa dikit banget ya 24 pages, 24 halaman, nggak kayak tahun-tahun sebelumnya gitu. Mungkin kalau dari analisa aku, ini kan karena sistem pemilihannya kan berubah, bukan lagi dipilih langsung oleh pemerintah pusat ataupun presiden, tetapi melalui voting. Jadi di menit-menit akhir itu mereka bahkan nggak tahu siapa yang akan dipilih jadi pemenang. Skenario yang paling memungkinkan untuk ini adalah setiap kandidat desainer itu sudah menyediakan pedoman identitas visual mereka tuh di awal. Ketika mereka mempresentasikan logo final mereka, di situ mereka udah buat identitas visualnya. Ketika last minute, ketika ditutup dan pemenangnya ketahuan siapa, logonya sama pedoman visual yang mereka buat di awal itu langsung di-upload tuh ya ke G Drive resmi pemerintah. Itu skenario yang paling memungkinkan. Kalau yang sebelumnya itu kan dipilih oleh presiden, jadi secara internal mereka pasti udah dikabarin, jadi mereka bisa diberikan waktu, let's say 3 hari kah atau 4 hari untuk mempersiapkan identitas visual yang lebih kece mungkin atau yang lebih komplit seperti itu ya. Sehingga persiapannya jauh lebih matang, walaupun mepet juga pasti. Tapi di voting ini skenario yang paling memungkinkan itu adalah yang tadi aku bilang, sehingga wajar pasti pedoman visualnya itu nggak terlalu panjang, nggak terlalu lengkap gitu ya. Ketika aku lihat-lihat tadi ada sedikit glitch ya, tagline Indonesia berdaulat adil dan makmurnya itu ternyata kurang naik gitu ya, sehingga ketika dipindahkan halaman pagesnya itu letaknya itu berbeda. Nah kalian bisa lihat ya, ini menggunakan font Saira semi condense. Ini fontnya juga open seal dan bisa kalian download di Google Font. Good job Mas Fajar. Next ini section bonus ya. Aku ada lihat karya desain logo dari Aris Maulanar. Ini cukup viral, banyak di-share oleh teman-teman desainer dan masyarakat Indonesia. Dan buat Bapak Ibu pemerintahan yang nonton video ini dan melihat section ini, Bapak Ibu nggak boleh marah karena setiap orang itu berhak mengekspresikan pemikirannya, kreativitasnya gitu ya. Jangan apa-apa nanti langsung dikriminalisasi gitu ya. Yang aku mau highlight dan tunjukkan ke kalian, terlepas dari negative space yang ya kalian bisa tahu ya, ini pasti menggambarkan karakter orang gitu. Kalau kita hilangkan karakter negative space-nya tadi dan kita lihat angka 81, ini aja udah cukup cuy. Menurut aku ya, ini tuh bagus banget tuh. Tinggal kita memikirkan tuh adalah teknik aplikasinya, menyeluruh visual identity-nya. Ketika logo World Cup yang dikritisi orang yang terlalu simple itu gitu ya, terus memasukkan PNG Piala Dunianya gitu. Tetapi ketika diaplikasikan, logo ini ternyata adaptable, dipakai untuk berbagai ornamen mewakili negara-negara yang ada di Amerika Serikat gitu ya, yang menjadi tuan rumah Piala Dunia. Kita bisa masukkan style dan juga culture budaya Meksiko. Logo ini itu bisa works di situ. Demikian juga logo karya Mas Aris Maulanar ini gitu. 81 yang begitu simpelnya, aku kira ini sangat adaptable kalau kita mainin coraknya aja gitu. Jadi untuk Sumatera Utara corak Melayu, Bataknya kuatin, kemudian di Jawa tuh ya pasti ada Jawa, ada Sunda, ada NTT, kemudian Papua dan lain-lain segala macamnya. Logonya simple tapi identitas visualnya yang dikayain gitu, yang kaya. Ini well done sih ya, terlepas dari karakternya yang mengundang perdebatan gitu ya. Ini well done banget sih. Kalau seandainya ada salah satu kandidat desainer kemarin yang berpikir logonya simple begini doang, aku yakin itu yang akan menang cuy. Tapi terlepas itu ya, logo Mas Fajar sudah terpilih sebagai pemenang ya, kita apresiasi teman-teman. Ya, so that's it guys. Itu dia bedah logo HUT RI ke-81. Suka atau enggak suka, logo ini udah kepilih voting terbanyak cuy, dan udah diresmikan juga. Aku harap ya kalian bisa mengapresiasi dan bisa memakai ini ya. Tapi ini juga jadi catatan penting buat pemerintahan Republik Indonesia yang dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Bahwa semakin hari, semakin kesini, logo HUT kemerdekaan itu maknanya udah degradasi Pak. Maknanya sudah mengalami penurunan. Kita tidak memaknai logo HUT RI ini sama seperti tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Dimana kita sangat excited gitu. Mungkin karena kondisi sosial ekonomi yang semakin susah,
Artinya kita tidak mau logo yang susah payah didesain, dirancang setiap tahun itu tidak memiliki makna, Pak. Ya di momen kemerdekaan Republik Indonesia, saya sebagai desainer, seorang kreatif, saya menitipkan pesan ini kepada Bapak Ibu yang duduk di pemerintahan. Semoga dilihat, semoga aja dilihat. So itu aja teman-teman, bantu share video ini agar bisa sampai ke Bapak Ibu yang duduk di pemerintahan. Itu aja teman-teman, terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir. Kita berjumpa, sampai ketemu di video berikutnya. See you guys.